malam hari ini. Oke, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, kami mengucap syukur firman demi firman, hari demi hari, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Boleh Tuhan kami mati, kami alami. Oleh karena itu dapatkanlah setiap kami yang hadir malam hari ini, juga teman-teman yang belum bisa hadir. Semoga dirimu juga kembali menguatkan, menjadi Allah yang mengembalakan kami semua. Berdoa malam hari ini Tuhan, sungguh biarlah dirimu yang terus membawa kami maju, terutama dalam kerohanian. Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, jadi kemarin kita sudah bahas ya di sampai ayat yang ke-20 ya. Tapi bukan hanya itu saja, biarlah sampai ayat yang ke-20 ini kita juga kembali melihat bahwa kemarin dikatakan orang itu pun pergilah dan memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran ya. Jadi meskipun kita tahu bahwa di saat itu hamba penyelamat ya Tuhan Yesus melakukan berbagai macam mukjizat ya, tapi masih ada orang yang sulit percaya akan apa yang telah Tuhan kerjakan. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melihat bahwa nanti dari ayat 21 sampai 43 apa yang kita akan baca ini kembali menyebutkan adanya satu mukjizat yang Tuhan kerjakan agar banyak orang boleh melihat kebenaran. Amin. Oke, kita baca bergantian sesuai dengan urutan. Terima kasih Rika untuk bantuannya. Oke, kita baca bersama ya, gantian. Kita subjudulnya sama-sama. Ia menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan dan membangkitkan gadis yang mati. Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sementara ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan di dekatnya. Oke. Lanjut ya, berarti Eva tidak bisa sementara. Ayat yang berikutnya adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malahan sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Pada bisa? Masih skip berarti ya. 29. Ketika itu, ya seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini desak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menyentuh aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Amin. Ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di hadapan Yesus dan dengan tulus memberitahukan semuanya yang terjadi.
Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah meninggal, untuk apa engkau masih menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Amin. Ayat 38, mereka tiba di rumah kepala ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Semua orang itu disuruhnya keluar, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya Talita kum, yang berarti, hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ayat 42, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Oke ya, jadi kita sudah menyelesaikan pasal yang kelima dari kitab Markus. Nah, kita membaca ayat 21 sampai 43. Apakah ada yang mau share atau bertanya terlebih dahulu sebelum aku mulai nanti sharing? Aku mau sharing dikit. Ya, Dari pembacaan kita malam hari ini kan kita melihat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Terus penyembuhannya ini bukan penyembuhan kepada orang yang biasa-biasanya yang lumpuh atau buta gitu, tapi anak seorang kepala ibadat yang bahkan dikatakan udah mati gitu kan, udah mati kan udah nggak bernapas lagi. Tapi saat itu Tuhan itu udah ngasih tahu kepada orang itu bahwa dia nggak apa-apa, dia cuman tidur gitu, nggak mati gitu. Lalu si seorang kepala ibadat ini mengambil sikap dengan percaya akan apa yang Tuhan katakan kepada dirinya gitu. Ya di sini pun aku mengambil makna dari peristiwa ini ya, bahwa mungkin kadang kita ngerasa apa yang terjadi gitu, apa yang Tuhan mau lakukan kok belum gitu, belum dikabulkan gitu. Tapi di sini kita harus membawa iman kita bahwa kita harus percaya gitu. Apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan, Tuhan akan melakukannya buat kita. Asal kita percaya. Jadi kuncinya adalah percaya yang aku dapatkan pada firman hari ini. Karena anak ini yang mati aja bisa dibangkitkan, apalagi hal-hal yang kita minta kepada Tuhan. Amin. puji Tuhan. Terima kasih. Oke, ada lagi? Aku terjemah ayat 27 sampai 27. Aku terjemah ayat 27 dan 28. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Oke, ini juga baik ya. Thank you. Oke, dari Niko ada? Axel? Ada? Belum, Kak? Oke. Puji Tuhan ya. Kalau belum ada, aku share sedikit ya. Nanti kalau masih ada lagi yang mau share atau tanya, silahkan. Jadi dari ayat 21 ini kita lihat bahwa perkara di sini yang terjadi adalah Tuhan sebenarnya selalu ingin memberitahukan atau menampakkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa dialah hamba penyelamat. Ya. Di
Jadi sekali lagi di sini tadi sudah di-sharing semua oleh Lisa, oleh Rika ya. Jadi ada orang perempuan yang sakit pendarahan juga, bagaimana namanya gadis yang mati ya. Jadi kalau kita baca sebenarnya renungan Kefas hari ini sangat berkaitan ya. Jadi renungan Kefas hari ini kan bilang bahwa apa? Pendarahan di sini menandakan adanya satu kebocoran atau ketika kita menerima firman, ketika kita dapat hal yang memberkati, itu bisa bocor karena apa? Karena adanya dosa, karena adanya ya keinginan-keinginan pribadi. Nah, ini semua terjadi sebenarnya bukan hanya kepada perempuan itu, tapi kepada orang sekelilingnya juga. Tapi kenapa hanya perempuan itu yang dicatat? Karena perempuan itu menyadari, ya karena perempuan itu tahu bahwa dirinya mengalami kebocoran. Nah, hari ini pertanyaannya adalah, apakah kita sadar kalau kita mungkin sedang mengalami kebocoran? Ya, kalau misalnya botol ya atau bencana bocor, maka biar meskipun diisi penuh pasti akan habis ya karena bocor. Nah, demikian pun dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu segala berkat rohani. Jika kita bocor, maka ya sudah akan sia-sia juga. Nah, di sini kita lihat ya bahwa dikatakan ia telah berulang-ulang, ayat 26, diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Nah, berbagai tabib di sini juga bisa menandakan bahwa kita ketika hidupnya mengalami namanya mungkin sedih, suntuk, ya, dilema, galau, ya pokoknya semua hal yang negatif itu terjadi, kita seringkali datang kepada hal-hal yang bukan Allah gitu ya. Tapi ternyata membuat apa? Kita sudah habis juga ternyata, ya. Tapi namun sama saya tidak ada faedahnya, malah keadaannya makin memburuk. Gitu. Nah, jadi teman-teman, kita ketika kita mengalami itu semua, kita datang kepada siapa? Ya. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Juru Selamat, kita tahu Tuhan adalah Allah yang setia, tapi kita juga menyadari bahwa teman-teman yang lain, kita mungkin di sekolah atau di tempat kuliah, di tempat kerja, ya, mereka datang nggak sama Tuhan atau malah mencari hal yang lain, gitu kan? Nah, kemudian di sini ada satu kata yang baik, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah. Nah, sudah menjamah Tuhan hari ini, ya. Tadi Alisa juga berkata ya, aku terjamah. Nah, terjamah berarti apa? Tuhan sudah menjamah kita, namun kita perlu juga menjamah Tuhan. Nah, jadi di sini artinya apa? Nah, ada tenaga yang keluar dari diri Tuhan. Teman-teman, hari ini sudah belum tenaga yang Tuhan punyai, ya, segala kasih karunia, segala berkat itu sudah kita miliki belum hari ini? Ya. Kalau kita sudah miliki, mari kita terus pertahankan. Kalau kita belum memiliki, mari kita cari, kita temukan, kita jamah Tuhan. Melalui apa? Kita berdoa, membaca firman. Memang sekarang kita melihat bahwa hubungan Alkitab dengan kehidupan sehari-hari ini kadang tidak ada relasinya. Tapi apa? Kalau kita sungguh-sungguh mengejar, maka kita bisa menghadapi berbagai macam perkara. Ya, nah, di sini kita lihat ya. Lalu lanjut sedikit lagi. Di sini dibilang ya, ayat 36. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala Romawi, jangan takut, percaya saja. Nah, sudahkah kita percaya? Ada orang bilang, aku percaya padamu Tuhan. Tapi nyatanya dalam kehidupannya, dalam ya, tingkah lakunya, ya berkebalikan. Berarti apa? Hanya di perkataan saja, belum sampai kepada rohnya. Nah, teman-teman, malam ini, meskipun kita sudah menjadi orang Kristen, tantangannya besar. Ya, kita berharap, wah orang lain kok bisa, ya orang lain kok mampu, bisa lebih baik, ya hidupnya dan sebagainya, misalnya. Tapi kok aku di sini-sini aja, kok aku begini, ya, aku ikut Tuhan malah makin sulit, aku ikut Tuhan malah kok nggak ada bagus-bagusnya, gitu ya. Teman-teman, sekarang kita tahu bahwa segala didikan orang tua, ya, adalah untuk mendatangkan kebaikan.
Kembali ke Roma 8:28 ya, di situ menyatakan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah, ini apa? Artinya apa? Meskipun situasi tidak mendukung, tapi jika kita sandar Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Ayat 40 bilang apa? Tetapi mereka menertawakan Dia. Bayangkan, mereka menertawakan Tuhan. Ya. Masa sih orang itu bisa hidup lagi, ya kan? Tapi apa? Yesus, dia bilang, semua orang itu disuruhnya keluar, dibawanya ayah dan ibu itu serta anak mereka yang bersama-sama dengan dia masuk kamar itu. Pegangnya tangan itu anaknya, katanya talitakum. Ya. Kalau kita lihat apa sih makna talitakum di sini, ya, adalah sebenarnya bahasa Arab. Ya, artinya bangunlah anakku. Asa kita beriman. Ya. Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu bangun. Segala kesusahan kita, segala keletihan kita, apapun yang ada kita hadapi, mungkin tidak bagus, ya mungkin tidak mulus, tidak sesuai rencana. Kita perlu apa? Lihat bahwa Tuhan mengetahui setiap kondisi kita lebih daripada kita sendiri. Ya. Bahkan sebelum kita minta pun Tuhan sudah tahu sebenarnya. Tapi kita minta enggak masalahnya gitu ya. Jadi teman-teman ayat 21 sampai 43 yang mungkin menggambarkan itu ya. Secara lebih dalamnya adalah supaya kita sebagai anak-anak muda hari ini tidak terjerumus atau tidak jatuh kepada kesalahan yang sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Hanya baca Alkitab, baca. Tapi ternyata ketika berhadapan dengan situasi, mereka tidak menyadarinya bahwa itu adalah Tuhan sendiri. Ya, baik. Jadi oleh karena itu, sekali lagi yang terakhir adalah ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, makan di sini juga menandakan bahwa setelah kita dipulihkan, setelah kita percaya pada Tuhan, tidak cukup hanya sampai di situ, kita perlu makan. Nah, makan berarti ada sesuatu yang masuk. Nah, di sini firman Tuhan ketika kita baca, ketika kita doakan, itu akan masuk ke dalam kita. Ketika sudah masuk, maka akan menjadi satu metabolisme, ya kan? Menjadi yang menguatkan, menjadi hal yang membangunkan kita. Dulunya kita mungkin tidak bersemangat, tidak bergairah, tapi ketika ada firman Tuhan yang menguatkan kita, ya, kita makan tiap hari, nah maka menjadi bertumbuh, bahkan kita menjadi dewasa dan kuat. Amin ya. Jadi semoga firman malam ini tidak hanya sampai di situ, tapi biarlah seperti pasal-pasal sebelumnya, ya, seperti seorang penabur yang menaburkan benih itu, ya, bertumbuh, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Mungkin kita berbicara pada teman kita, ya, mereka belum mau mendengar, tidak apa. Kita yang penting ada hati mendoakan mereka. Siapa namanya? Kita doakan mereka. Nah, kita mohon Tuhan menjamah hati mereka, ya, sehingga tidak lagi kita sendirian yang selamat, tidak lagi kita sendirian yang sadar, tapi sungguh warga, saudara, lingkungan sekitar kita boleh dibangunkan dan disadarkan. Amin. Puji Tuhan, ya aku rasa sampai di sini ya cukup ya. Kita akan lanjut lagi besok. Apakah ada yang rela atau bersukarela mendoakan kita semua malam ini? Oke, belum ada, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan, kami berseru padamu, kami tahu kami banyak kegagalan, banyak Tuhan kesalahan, tapi kami mohon Dikau basuh kami dengan darah-Mu, sehingga malam hari ini, setelah ini kami melakukan aktivitas apapun, Tuhan sertailah, Niko, ada Rika, ada Lisa, Eva, juga Axel. Tuhan kami berdoa supaya firman-Mu tidak hanya menjadi hitam atas putih, tapi boleh menjadi firman yang menjadi pengalaman kami. Seperti bagaimana Dikau menyembuhkan perempuan yang 12 tahun pendarahan, juga anak yang mati, jadi Kau bangkitkan karena iman. Tuhan selamatkanlah hari-hari kami ke depan. Tuhan kami mohon Dikau juga menyelamatkan keluarga, teman-teman kami semua, yang mungkin juga mengalami pendarahan, kebocoran dalam rohani. Kau kuduskanlah Tuhan. Terima kasih kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.